Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma aslih lana umurana wa syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukurillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan tafsir Al-Quran dari Juz Amma, yang mana pada pertemuan kali ini kita melanjutkan surat An-Nazi'at pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atit tammatul kubra. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Qauluhu ta'ala, fa idza ja'atit tammatul kubra. Maknanya, fa idza ja'atin nafkhatis tsaniyati allati aw fa idza ja'atin nafkhatus tsaniyatu allati taghmuru kulla syai'in bihauliha wa qamatil qiyamah. Maka tatkala datang tiupan sangkakala yang kedua yang menyelimuti segala sesuatu dengan kegemparannya, wa qamatil qiyamah, dan hari kiamat datang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tiupan sangkakala yang kedua, yaitu tiupan kebangkitan. Karena tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil itu ada dua kali tiupan. Tiupan yang pertama adalah tiupan kehancuran, yang mana tatkala ditiup dengan tiupan yang pertama, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi binasa, hancur, tidak ada satupun yang tersisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan tiupan yang kedua, maka malaikat Israfil pun meniup dengan tiupan yang kedua. Tatkala ditiup dengan tiupan yang kedua, umat manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya Allah taala bangkitkan. Ini adalah tiupan kebangkitan. Qala Allah taala, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Maknanya, yauma taji'u yatadzakkarul insanu ma qaddama min amalin khairan kana aw syarra. Yaitu hari yang datang, pada saat itu manusia mengingat apa yang telah dia perbuat dari kebaikan maupun keburukan. Ketika tiupan yang kedua, hari kebangkitan, manusia dibangkitkan. Pada saat itu mereka semuanya ingat. Mereka semuanya ingat apa yang telah mereka perbuat dan mereka amalkan ketika di dunia. Mengingat-ingat apa saja yang telah mereka amalkan ketika di dunia, baik amal yang soleh maupun amal yang buruk, semuanya mereka ingat. Adapun tiupan yang pertama semuanya ketakutan. Ada apa ini?
Tiupan kedua, mereka semuanya sadar, mengingat apa yang telah mereka lakukan dan menanti pembalasannya. Qala Allah Ta'ala, wa burrizatil jahimu liman yara. Maknanya, waji'a bi jahannam wa udhirat ayanan liman yubsiruha. Pada saat itu, hari kebangkitan, neraka jahanam didatangkan dan ditampakkan sehingga tampak dengan mata kepala bagi orang yang melihatnya. Pada saat itu Allah Ta'ala menampakkan neraka jahanam, sehingga semua umat manusia yang Allah Ta'ala bangkitkan itu melihat betapa dahsyat dan pedihnya azab yang Allah siapkan dalam neraka jahanam tersebut. Qala Allah Ta'ala, fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas. Maknanya, fa amma man tajawazal hatta fid dhalal, maka adapun orang yang melampaui batas dalam kesesatan, dalam kekufuran. Kufur, tapi kufurnya keterlaluan. Melampaui batas. Kufur yang melampaui batas, kesesatan yang melampaui batas adalah kesesatan yang tidak ada keimanan di dalamnya. Ini kesesatan yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang kafir dengan murni kekafirannya, tidak beriman, tidak memiliki keimanan sedikit pun. Qala Allah Ta'ala, wa atharal hayatad dunya. Maknanya, wa faddalal hayatad dunyal faniyah alal hayatil ukhral baqiyah, yaitu orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia yang singkat dan sirna dan melalaikan kehidupan akhirat yang kekal. Ini adalah orang-orang yang melampaui batas dalam kesesatan dan kekufuran, tidak memperdulikan kehidupan akhirat. Qala Allah Ta'ala, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maknanya, fa innan nara hiya mustaqarruhu alladhi ya'wi ilaihi. Maka sesungguhnya api neraka adalah tempat tinggalnya yang dia berteduh di bawahnya. Maksudnya adalah bahwa orang-orang yang melampaui batas tersebut dalam kekufuran, melampaui batas dalam kekufuran, melampaui batas dalam kesesatan, serta mementingkan kehidupan dunia, tidak mementingkan kehidupan akhirat, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Tempat tinggalnya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Qala Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Maknanya, wa amma man khafa, dan adapun orang yang takut, khawatir, qiyamahu baina yaday rabbih, berdirinya dia di hadapan Rabbnya. Dia khawatir dan takut berdiri di hadapan Allah Ta'ala ketika mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya ketika di dunia. Wa kaffa nafsahu 'anittiba'i ma tahwa, dan menahan dirinya dari mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Mimma harramahullah, dari apa yang Allah haramkan. Fa innal jannata, qauluhu ta'ala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiya mustaqarruhu alladhi ya'wi ilaihi, maka surga adalah tempat kembalinya yang dia tinggal di dalamnya. Maksudnya adalah bahwa orang-orang yang ketika di dunia dia merasa takut, ingat akan nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khawatir ketika nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama di dunia ini. Sehingga dengan ketakuan tersebut dia
menahan dirinya di dunia ini dari perbuatan-perbuatan yang haram, menahan diri dari mengikuti hawa nafsunya. Maka mereka ini adalah tempat kembalinya ke dalam al-jannah penuh dengan nikmat. Mereka tinggal di dalamnya selamanya. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan dua kelompok, yaitu kelompok orang yang kufur dengan kekufuran yang murni, tidak memiliki keimanan sedikit pun. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang memiliki iman atau orang yang beriman serta menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Dan masing-masing dari dua kelompok tersebut ada tempat kembalinya. Yang pertama yang melampaui batas dalam kesesatan dan kekufuran adalah neraka jahanam, neraka jahim. Sedangkan orang yang menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu dan khawatir serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kembalinya adalah al-jannah. Qala Allah taala yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Maknanya yas'aluka ayyuhar rasul. Mereka bertanya kepadamu wahai rasul. Yas'aluka ayyuhar rasulu haula'il mukadzibun. Orang-orang yang mendustakanmu, mereka bertanya kepadamu wahai Rasul, mata taqa'us sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Perhatikan, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan adalah pertanyaan menantang. Yang mereka tanyakan adalah kapan hari kiamat terjadi. Seolah-olah apa? Mereka bertanya tersebut dengan nada pengingkaran, ini nggak mungkin terjadi. Ketika ada orang non muslim atau orang kafir itu bertanya kepada kita tentang hari kiamat kapan terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawaban kepada Rasulnya supaya kita mengikuti jawaban tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Maknanya, laisa laka ilmun biha. Tidak ada ilmu, kamu tidak memiliki ilmu tentang hari kiamat. Hatta tadhkuruha atau hatta tadhkuraha lahum, sehingga kamu bisa menyebutkan tentang kapan hari kiamat terjadi kepada mereka. Walaysa min sya'nika dzalik, dan itu bukanlah urusanmu. Ini adalah jawaban yang Allah berikan kepada Rasulnya supaya kita mencontoh jawaban tersebut, bahwa tentang hari kiamat kapan terjadi itu bukan urusan manusia sebagai hamba, dan tidak ada satupun yang mengetahui tentang kapan hari kiamat terjadi. Dan ilmunya tentang hari kiamat kapan terjadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Qala Allah taala, "Innama anta munziru may yakhshaha." Maknanya, innama anta munzirun man yakhshas sa'ah. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi orang yang takut tentang hari kiamat. Li'annahu alladhi yantafi'u bi'inzarika, karena dia adalah orang yang mengambil manfaat dari peringatanmu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tugas orang yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW adalah memberi peringatan kepada umat manusia supaya mereka takut, supaya mereka hati-hati dan bersiap-siap dalam menghadapi kedatangan hari kiamat. Dan orang yang siap-siap dan orang yang mempersiapkan dirinya dalam menghadapi hari kiamat adalah orang yang takut, beriman dan takut kepada hari kiamat.
Sedangkan orang yang tidak beriman tidak akan mengambil pelajaran, tidak akan pernah bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Qala Allah Ta'ala ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Maknanya ka'annahum yawma yarawna as-sa'ata musyahadatan. Seolah-olah mereka pada hari mereka melihat hari kiamat secara nyata, lam yalbathu fi hayatihimud dunya, mereka tidak hidup di kehidupan mereka dunia, illa 'ashiyatan au illa asyiyata yaumin wahidin au bukratahu, kecuali sore hari, ya, sore hari atau pagi hari. Subhanallah, ya. Manusia hidup di dunia ini bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Rata-rata manusia hidup di dunia ini adalah antara 60 sampai 70 tahun. Ini umur manusia. Akan tetapi ketika hari kiamat nanti, mereka tidak merasakan panjangnya hidup tersebut. Yang mereka rasakan hanyalah seperti sore hari atau pagi hari saja mereka di dunia ini. Ini karena perbandingan lama hidup di dunia dengan lama hidup di akhirat. Kehidupan di akhirat tidak ada batasnya, kekal di dalamnya. Sedangkan hidup di dunia ini terbatas, sehingga dengan waktu yang lama tersebut seolah-olah rasanya hanya sebentar. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah akhir tafsir dari surat An-Nazi'at. Dari tafsir ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa sebab masuk ke dalam api neraka, sebab masuk ke dalam neraka jahanam adalah melampaui batas dalam kesesatan dan kekufuran, serta mementingkan kehidupan dunia dan melalaikan kehidupan akhirat. Pelajaran yang kedua, bahwa sebab masuknya seseorang ke dalam al-jannah, ke dalam surga adalah yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut dengan datangnya hari kiamat, serta menahan diri, bersabar dalam melakukan ketaatan dan bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang Allah Ta'ala haramkan. Itu adalah sebab masuknya seseorang ke dalam al-jannah. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari tafsir surat An-Nazi'at ini adalah bahwa hari kiamat adalah hak, hari kiamat adalah benar adanya dan wajib kita imani. Siapapun yang mengingkari akan datangnya hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dan memasukkan dia ke dalam neraka jahim. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan tafsir surat An-Naba, yaitu surat An-Naba. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata. Ini adalah surat An-Naba. Dan surat An-Naba disebut juga dengan surat Amma Yatasaalun. Dinamakan dengan surat An-Naba diambil dari
firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada ayat kedua, anin naba'il azim, maka dinamakan an-naba. An-naba artinya adalah berita yang menggemparkan. Kalau kabar biasa namanya khobar. Kalau kabar yang menggemparkan namanya an-naba. Dan juga dinamakan dengan surat amma yatasaalun, diambil dari firman Allah Ta'ala dalam ayat pertama, amma yatasaalun. Dan surat ini adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Karena surat dalam Al-Quran itu ada dua, Makkiyah sama Madaniyah. Dan jumlah ayatnya ada 40 ayat. Jumlah ayatnya ada 40 ayat. Maksud dari surat ini adalah penjelasan serta bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta hujjah tentang hari kebangkitan dan hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Maknanya, an ayyi syai'in yatasaalu haula'il musyrikuna ba'dama ba'atsallahu ilaihim rasuluh. Tentang hal apa, tentang sesuatu apa mereka orang-orang musyrikin bertanya-tanya setelah Allah Ta'ala mengutus Rasulnya. Maksudnya adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan seorang rasul dengan membawa kabar gembira dan peringatan, orang-orang musyrikin bertanya-tanya. Ya, bertanya-tanya tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Qaulu ta'ala 'anil naba'il 'azim, maknanya yas'alu ba'dhum ba'dha 'anil khabaril 'azim. Sebagian mereka bertanya-tanya kepada sebagian yang lain tentang kabar besar yang menggemparkan. Wa huwa hadzal Qur'anul munazzalu 'ala rasulihim al-mutadamminu li khabaril ba'thi, yaitu tentang Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada rasulnya yang di dalamnya mengandung tentang peringatan akan datangnya hari kiamat dan hari pembalasan. Jadi anin naba'il azim, an-naba'ul azim yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Jadi ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin bertanya-tanya tentang Al-Qur'an. Apa ini Al-Qur'an? Kabarnya tentang apa? Isinya tentang apa? Mereka bertanya-tanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi hum fihi mukhtalifun. Maknanya hadzal Qur'an alladzi ikhtalafu fima yasifunahu bihi min kaunihi sihran aw syi'ran aw kahanatan aw asatiral awwalin. Yang mana Al-Qur'an ini mereka berselisih. Orang-orang musyrikin berselisih pendapat. Sebagian mengatakan Al-Qur'an adalah kitab sihir. Sebagian mengatakan Al-Qur'an adalah kitab syair, puisi. Sebagian mengatakan Al-Quran adalah kitab dukun, perdukunan. Sebagian mengatakan Al-Quran adalah dongeng dan cerita-cerita masa lampau yang tidak ada kenyataannya. Allah Ta'ala berfirman, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Maknanya, laisal amru kama za'amu. Perkaranya Al-Quran ini tidak seperti yang mereka klaim, tidak seperti yang mereka sangka. Saya'lamu haula'il mukadzibuna bil Qur'an aqibata takdzibihi musayyi'ah. Mereka akan tahu akibat pendustaan mereka terhadap Al-Quran.
akibat pendustaan mereka yang buruk terhadap Al-Qur'an. Summa yata'akkadu lahum dzalik. Kemudian hal tersebut akan mereka ketahui, yaitu akibat pendustaan mereka terhadap Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti dan hujjah bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, yaitu dengan mengingatkan umat manusia akan penciptaan alam semesta dan diri mereka. Ya. Kalau kita diingatkan tentang proses penciptaan diri kita, proses penciptaan alam semesta ini, kemudian dihancurkannya kita dan alam semesta ini, lalu dibangkitkannya kembali, kita akan sadar bahwa hal itu sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang tidak mustahil. Sesuatu yang tidak mustahil. Sebagaimana awal penciptaan kita ini sesuatu yang nyata dan bukan mustahil, demikian juga dibangkitkannya kita setelah mati bukanlah sesuatu yang mustahil dan bukanlah sesuatu yang tidak nyata. Di sini Allah akan membuktikan. Allah Ta'ala berfirman, alam naj'alil arda mihada. Maknanya, alam nusayyiril arda mumahhadatan lahum salihatan listiqrarihim 'alaiha. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini siap bagi mereka, layak bagi mereka untuk ditempati sebagai tempat tinggal. Allah menjadikan bumi ini tempat yang layak, nyaman untuk ditinggali. Dan ini terbukti nyata. Kalau kita lihat ya, manusia berusaha mencari tempat lain selain bumi untuk ditinggali. Sampai sekarang ya, belum pernah mendapatkan tempat yang layak selain bumi untuk ditinggali. Mereka menggunakan teknologi yang tinggi, berbagai macam ilmu, mencari planet, mencari benda-benda yang ada di langit yang layak untuk ditempati seperti bumi. Tapi sampai sekarang mereka belum pernah mendapatkan hal tersebut. Ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang membuat bumi ini layak dan sesuai untuk ditempati oleh manusia. Ini sebagai bukti akan dibangkitkannya hari kiamat nanti. Qala Allah Ta'ala wal jibala autada, maknanya wa ja'alnal jibala 'alaiha bimanzilati autadin tamna'uha minal ittirab. Dan kami menjadikan gunung-gunung di atas bumi seperti pasak yang mencegah bumi bergetar. Ya. Subhanallah. Gunung dengan ketinggiannya, dengan kebesarannya, ini Allah Subhanahu wa taala tancapkan seperti pasak yang membuat bumi ini tidak bergetar. Ya. Perhatikan ya, bagaimana bumi ini di dalamnya ini ada magma, lava panas yang bergejolak. Ya. Seandainya nggak ada gunung, tempat keluarnya asap dan panas tersebut, kira-kira apa yang akan terjadi terhadap bumi ini? Akan bergejolak terus, bergetar terus, dengan bergetarnya apa yang ada di dalam inti bumi. Tapi dengan keberadaan gunung tersebut, ya, getaran dari inti bumi ini bisa diredam, sehingga manusia tidak merasakan efek dari gejolak inti bumi tersebut, efek dari getaran inti bumi tersebut. Dan ini adalah bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa khalaqnakum azwaja. Maknanya wa khalaqnakum ayyuhan nas asnafan minkum az-zukrana wal inas. Dan kami menciptakan kalian wahai manusia, ya, sekelompok dari kalian adalah laki-laki dan sekelompok yang lain adalah perempuan, pasangan.
Tidak hanya manusia, tapi juga makhluk yang lain dari hewan pun Allah menciptakan pasangan antara jantan dan betina. Bahkan tumbuhan pun ada yang berpasangan, yaitu jantan dan betina. Qala Allah Ta'ala, waja'alna naumakum subata. Maknanya, waja'alna naumakum inqita'an 'anil nasyati litastarihu. Dan kami menjadikan tidur kalian sebagai pemberhentian dari aktivitas kalian supaya kalian istirahat. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan tidur kita ini sebagai istirahat. Ini nikmat, ya, nikmat yang luar biasa. Allah menjadikan tidur kita sebagai istirahat, bukan menjadikan bangun kita sebagai istirahat. Ya. Kalau nikmat ini Allah Ta'ala cabut, manusia tersiksa. Ya. Manusia tidur tapi tidak bisa merasakan istirahat. Mungkin dari masing-masing antum pernah merasakan tidur tapi tidak merasakan istirahat. Bangun tidur justru semakin lelah. Ya. Ini salah satu tanda Allah mengurangi nikmatnya kepada kita. Maka dari itu ingatlah, ketika bangun tidur kita merasa segar, merasa enak badan kita, itu adalah nikmat yang luar biasa. Dan ingat firman Allah Ta'ala, wa ja'alna naumakum subhata. Qala Allah Ta'ala, wa ja'alna al-laila libasa. Maknanya, wa ja'alna al-laila satiran lakum bidhulmatihi mithlal libasi alladhi tasturuna bihi auratikum. Dan kami menjadikan malam itu selimut yang menyelimuti kalian dengan kegelapannya, seperti halnya pakaian yang menutupi aurat kalian. Ini juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada manusia. Allah menjadikan hidup di dunia ini dua hal, yaitu siang dan malam, dan menjadikan masing-masing dari hal tersebut sesuai dengan kondisinya. Malam Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seperti selimut yang menyelimuti kita, sehingga kita merasa nyaman istirahat ketika malam hari. Qala Allah Ta'ala, waj'alna an-nahara ma'asya. Maknanya, waj'alna an-nahara maidanan lil kasbi wal bahthi 'anir rizqi. Dan kami menjadikan siang hari sebagai medan untuk bekerja dan mencari rizki dan berusaha. Ini juga anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan siang hari itu tempat atau waktu untuk mencari nafkah, waktu untuk bekerja. Dan ini kalau dibalik, ya, manusia tidak akan bisa nyaman hidupnya, tidak bisa istirahat dengan baik, meskipun hal itu dibiasakan. Ya. Antum perhatikan, ya, orang yang biasa kerja malam dan tidur siang, itu dari dalam kesehatannya itu mesti ada sesuatu yang nggak beres. Mungkin sekali dua kali nggak kerasa, tapi dengan jangka waktu yang lama itu akan dia rasakan. Karena adalah sunatullah bahwa Allah Ta'ala menjadikan siang adalah waktu untuk bekerja. Maka gunakanlah siang hari untuk bekerja. Dan termasuk tanda akhir zaman, ketika manusia membolak-balikkan kondisi. Yang malam hari seharusnya untuk istirahat, mereka gunakan untuk bekerja. Yang seharusnya siang hari untuk bekerja, mereka gunakan untuk tidur. Ya. Subhanallah. Qala Allah Ta'ala, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Maknanya, wa banaina fawqakum sab'a samawatin matinatil bina'i muhkamatis sun'i. Dan kami jadikan di atas kalian
7 langit. 7 langit yang kokoh pembangunannya, yang kuat penciptaannya. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan di atas kita adalah langit-langit yang menaungi kita. Menaungi kita dari runtuhnya benda-benda langit kepada kita. Yang menaungi kita dari perkara-perkara yang membahayakan kehidupan kita di dunia ini. Dan langit yang kita lihat ini adalah langit dunia, langit pertama. Sedangkan langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, ini adalah di atasnya yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau langit ini dihilangkan dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira apa yang terjadi? Akan benda-benda yang ada di langit akan berjatuhan. Benda-benda di langit akan bertabrakan dengan bumi. Karena langit ini melindungi, bumi ini melindungi manusia dari benda-benda tersebut. Dan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita. Qaulu ta'ala wa ja'alna sirajan wahhaja. Maknanya wa sayyarna syamsa misbahan syadidal ittiqad wal inarah. Dan kami menjadikan matahari itu sangat sebagai lampu lentera yang sangat menyala-nyala dan sangat terang. Dan ini nyata bahwa matahari itu menyala-nyala dengan sangat. Ya. Mungkin kalau kita lihat dari bumi, kita nggak bisa melihatnya secara langsung, tapi dengan bantuan alat itu bisa dilihat bagaimana gejolak api dan panasnya yang ada di matahari, menyambar-nyambar, dan sambarannya bisa ratusan bahkan ribuan kilometer. Ini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala, ya, bukti kebenaran Al-Qur'an itu benar bahwa panas matahari itu bergejolak. Panasnya tidak diam, tapi bergejolak. Tahu ya antum bergejolak? Bergejolak itu bergemuruh, menyambar-nyambar. Ya. Dan penerangannya ini sangat. Bagaimana sangat? Kalau kita lihat jarak antara bumi dan matahari adalah 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Keliling bumi adalah 40.000 kilometer. Garis tengah bumi adalah 12.000 kilometer. Dengan jarak antara bumi dan matahari yang begitu jauh, sinar matahari tidak berkurang sedikit pun. Tidak berkurang. Kalau kita lihat ya, cahaya, lentera atau lampu yang diciptakan oleh manusia itu ada batasnya. Sekuat apapun manusia membuat lampu itu enggak seperti matahari yang jangkauannya itu jutaan kilometer. Dan ini menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Allah taala wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Maknanya wa anzalna minas suhubil lati hana laha an tumtira ma'an katsiratal insibab. Dan kami turunkan dari awan yang datang saatnya untuk menurunkan air hujan dengan lebat, air hujan yang sangat lebat. Al-muqsirat ini adalah awan, ya, awan yang bergulung-gulung, ya di dalamnya sudah terbentuk titik-titik air. Ini muqsirat, ya. Seperti
seolah-olah sesuatu yang diperas, ya, muksirat. Karena awan itu macam-macam, ya. Ada namanya sahab, ada namanya ghaim, ada namanya al-muzn, ada namanya muksirat, ya. Dan macam-macam. Dan awan yang mendekati turunnya hujan itu namanya al-muksirat, yaitu awan yang di dalamnya sudah terbentuk titik-titik air. Karena dengan ilmu pengetahuan, manusia bisa mengamati dan mengetahui proses terjadinya hujan. Dari mulai air yang menguap ke atas kemudian terkumpul di atas, ya, dan di atas dengan suhu yang dingin, uap tersebut menyublim sehingga membentuk titik-titik air. Ketika membentuk titik air, dengan gravitasi bumi, titik-titik air ini ketarik ke bawah sehingga turunlah hujan. Ini secara ilmu. Adapun secara syariat, bahwa hujan ini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Dan dialah yang memerintahkan supaya hujan ini turun di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Supaya hujan ini tidak turun di sini, tidak turun di sini. Allah yang memerintahkan. Ini secara syariat. Dan pengetahuan tentang hujan, baik dari sisi syariat maupun dari sisi ilmiah, itu tidak bertentangan dan tidak berlawanan. Satu sama lain pasti akan saling membenarkan. Saling membenarkan, tidak akan ada kerancuan. Karena kedua-duanya syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang benar, ilmiah, itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, qala Allah taala linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Maknanya linukhrija bihi asnafal habbi wa asnafan nabati, supaya kami mengeluarkan, menumbuhkan dari air hujan tersebut berbagai jenis biji-bijian dan tumbuhan. Fasubhanallah, ya. Semua nikmat yang kita rasakan asalnya cuma satu, yaitu asalnya adalah air hujan yang Allah turunkan ke bumi. Nikmat apapun, ya, nikmat apapun yang kita rasakan di bumi ini tidak lepas dari turunnya hujan dari langit ke bumi. Dari mulai pakaian, ya, pakaian yang kita pakai, kalau kita renungkan dengan akal sehat, kita akan tahu bahwa asalnya adalah dari air hujan. Bagaimana bisa dari air hujan? Pakaian dibuat dari kain, kain ditenun dari benang, benang dipintal dari serat-serat tumbuhan, mulai dari kapas dan lain-lainnya. Nah, tumbuhan tumbuh dari air hujan. Dan demikian juga nikmat-nikmat yang lainnya yang kita pakai dan kita rasakan di dunia ini tidak terlepas dari hujan. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita akan hujan yang turun ke muka bumi, bahwa seperti itulah nanti hari kebangkitan, bahwa seperti itulah nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali umat manusia dari alam kuburnya. Makanya setelah menyebutkan nikmat-nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan hari kebangkitan. Allah taala berfirman, "Inna yaumal fasli kana miqata, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja." Inna yaumal fasli, maknanya inna yaumal fasli bainal khalaiq, sesungguhnya hari pemisahan di antara makhluk
kana mau'idan muhaddadan bi waqtin la yatakhallaf, adalah janji yang sudah ditentukan dengan waktu yang tidak akan meleset. Maksudnya apa? Yaumal fasl. Yaumal fasl itu hari untuk memisahkan orang-orang yang berselisih, menengahi orang-orang yang bertikai. Karena pada hari itu dipisahkan antara orang-orang yang mukmin dengan orang-orang yang kafir. Pada hari itu dipisahkan antara perbuatan yang soleh dengan perbuatan yang rusak. Makanya dinamakan yaumul fasli. Dan hari kiamat itu waktunya sudah Allah Ta'ala tetapkan. Kapannya, harinya, tahunnya, bulannya sudah Allah Ta'ala tetapkan. Hanya saja kita tidak ada satupun dari kita yang mengetahuinya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun tidak tahu kapan hari kiamat. Di dalam banyak dalil. Di antaranya adalah sabda beliau ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, beliau bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak mengetahui tentang hari kiamat, yaitu Rasulullah dan malaikat Jibril itu tidak mengetahui tentang kapan hari kiamat terjadi. Jika Rasulullah dan malaikat Jibril tidak tahu kapan hari kiamat terjadi, maka yang lainnya lebih lagi tidak tahunya. Qala Allah Ta'ala, kapan hari kiamat terjadi? Qala Ta'ala, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Maknanya, yauma yanfukhul malaku fil qarnin nafkhata tsaniyata, yaitu hari keputusan, hari penghakiman, ya, hari hisab, hari pembalasan adalah ketika malaikat, yaitu malaikat Israfil, meniup sangkakala yang kedua. Meniup sangkakala yang kedua. Fatatuna ayuhan nasa jama'atin. Maka manusia datang secara berbondong-bondong, secara berkelompok-kelompok, berkumpul di satu tempat di mahsyar. Ya. Qala Allah Ta'ala, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Maknanya, wa futihatis samaa'u fasara laha futuhun wa syuququn mithlal abwabil mufattahah. Maka pada hari kiamat langit ini dibuka, ya, disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada celah-celah seperti pintu. Langit ini ada celah-celah terbuka pada hari kiamat seperti pintu, yang mana selama di dunia ini langit tidak pernah terbuka sedikit pun. Dan manusia tidak pernah mengetahui apa yang ada di langit. Pada hari kiamat langit itu dibuka, sehingga Allah Subhanahu wa taala turun, para malaikat pun turun, Allah Ta'ala turun untuk memberikan keputusan serta menghisap semua hambanya. Malaikat ikut turun untuk menjadi saksi pada hari hisab tersebut. Qala Allah Ta'ala wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Taib. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan sudah masuk waktu salat Isya, ana persilakan muadzin untuk beradzan. Taib, kita lanjutkan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Maknanya, wa ju'ilatil jibalu tasiru hatta tatahawwala haba'an mansura fatasira mithla sarab. Pada hari kiamat Allah menjadikan gunung-gunung ini berjalan, berterbangan, ya, sehingga berubah menjadi debu yang menyebar, seolah-olah
dia adalah fata morgana. Ini pada hari kiamat. Sehingga pada hari kiamat di mahsyar itu tidak ada gunung lagi. Semuanya datar pada hari kiamat. Sehingga semua manusia bisa melihat apa yang terjadi pada hari kiamat. Dari ujung ke ujung mereka bisa melihat. Qala Allah Ta'ala, Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Maknanya, inna jahannama kanat rasidatan murtaqibatan. Sesungguhnya neraka jahanam adalah menanti dan menunggu. Siapa yang dinanti? Lidzalimina marji'an yarji'una ilaihi. Bagi orang-orang yang zalim sebagai tempat kembali mereka pada hari kiamat ketika mereka kembali lagi ke neraka jahanam. Maksudnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan neraka jahanam sejak sekarang. Ya. Neraka jahanam itu sudah Allah taala ciptakan dan terus-menerus Allah taala tambah. Dan neraka ini menunggu-nunggu, menanti orang-orang yang akan memasukinya, yaitu orang-orang yang berbuat kezaliman. Dan ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengimani keberadaan neraka jahanam, bahwa neraka itu sudah ada sejak sekarang. Sudah Allah Ta'ala ciptakan dan siapkan sejak sekarang, dan terus menerus Allah Subhanahu wa taala menambah azabnya. Qala Allah taala labithina fiha ahqaba. Maknanya makithina fiha azminatan wa duhuran la nihayata laha. Mereka, yaitu orang-orang zalim, tinggal di dalam neraka jahanam itu bermasa-masa, berzaman-zaman yang tidak ada akhirnya. Artinya kekal. Jika demikian, yang dimaksud dengan orang zalim di sini adalah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang musyrik. Karena tidak ada yang kekal di dalam api neraka kecuali orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, tidak memiliki keimanan sedikit pun. Jadi yang dimaksud dengan orang zalim di sini adalah orang kafir. Sedangkan orang mukmin itu ada dua kelompok, yaitu orang mukmin yang langsung masuk surga, dan orang mukmin yang harus disucikan dan dibersihkan dulu oleh Allah Ta'ala di dalam api neraka sesuai dengan dosa dan maksiatnya, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Sedangkan yang kekal selamanya di dalam api neraka adalah orang-orang zalim, orang-orang kafir, musyrik, tidak memiliki keimanan sedikit pun. Qala Allah Ta'ala la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Maknanya la yadzuquna fiha hawaan barida. Mereka di dalam api neraka tidak merasakan udara dingin. Jangankan tempat yang dingin, udara itu saja nggak ada yang dingin, udaranya panas pengap. Ini neraka. Ya. Wala yadzuquna fiha syaraban yutaladzadu bihi. Dan di dalam api neraka mereka tidak bisa merasakan minuman yang menghilangkan dahaga. Apakah mereka tidak merasakan minuman sama sekali? Merasakan minuman, tapi minuman yang sangat panas, yang ketika diminum dari mulai tenggorokan sampai perutnya meleleh. Minuman apa yang kalau diminum membuat tenggorokan dan usus ini meleleh?
Ini adalah minuman dari nanah dan darah serta keringat yang bercampur menjadi satu daripada keringat-keringat, darah-darah dan nanahnya penghuni neraka. Itu bercampur dari satu. Itu adalah minuman yang membuat tenggorokan dan usus ini meleleh. Jadi penghuni neraka tidak akan bisa merasakan minuman yang lezat, minuman yang bisa menghilangkan rasa haus mereka. Semakin minum semakin haus. Semakin minum semakin haus, semakin bertambah parah rasa hausnya. Qala Allah Ta'ala illa hamima wa ghassaqa. Maknanya la yadhuquna illa ma'an syadidal hararah, mereka tidak merasakan kecuali air yang sangat panas, wa ma yasilu min sadidi ahlin nar, dan apa yang mengalir dari cairan-cairan badan penghuni neraka. Seperti yang saya sebutkan tadi, airnya sangat panas bercampur dengan cairan yang keluar dari badan penghuni neraka. Cairan yang keluar dari badan apa saja? Keringat, nanah, dan darah. Ini adalah cairan yang keluar dari tubuh dan badan penghuni neraka. Ini adalah minuman mereka. Qala Allah Ta'ala jazaa'an wifaqa. Maknanya adalah jazaa'an muwafiqan lima kanu alaihi minal kufri wad dhalal. Balasan yang sepadan, balasan yang setimpal terhadap apa yang pernah mereka lakukan dari kekufuran dan kesesatan. Perhatikan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab orang-orang kafir itu azabnya adalah sepadan, setimpal, tidak lebih berat, tidak lebih besar daripada kekufurannya. Dan ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab itu, mengazabnya secara adil. Nah, ini mungkin ada pertanyaan, terus bagaimana ini orang kafir hidup di dunia cuma 70 tahun, 80 tahun, tapi azabnya kok kekal, nggak ada batasnya. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwa orang kafir, orang musyrikin yang hidup di dunia 80 tahun itu seandainya mereka ditambah umurnya, mereka tidak akan pernah beriman. Seandainya mereka ditambah kekal di dunia pun tidak akan pernah beriman. Maka dari itu azab mereka pun kekal di dalam api neraka, dan ini sepadan ya. Dan ini adalah sepadan. Qala Allah Ta'ala innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Maknanya innahum kanu fid dunya la yakhafuna muhasabatallahi iyyahum fil akhirah. Ini sebab mereka masuk kekal di dalam api neraka, bahwa mereka ketika di dunia tidak takut akan hari hisabnya Allah Ta'ala kepada mereka di akhirat. Li'annahum la yu'minuna bil ba'thi falau kanu yakhafuna al ba'tha la amanu billahi wa 'amilu shalihah. Karena mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Seandainya mereka beriman, tentu mereka akan beramal soleh. Wa kadzdzabu bi ayatina al-munazzalati ala rasulina takdziba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami yang kami turunkan kepada rasul kami. Wa kullu syai'in min a'malihim dhabatnahu wa 'adadnahu, dan segala sesuatu dari amal perbuatan mereka kami catat, kami rekam, dan kami hitung. Wa huwa maktubun fi sahaifi a'malihim, dan itu tertulis dalam lembaran-lembaran amal mereka. Fadzuqu ayyuhat tughat, maka rasakanlah wahai orang yang melampaui batas, hadzal adzabad daima, azab yang kekal ini, falan nazidukum illa adzaba ala adzabikum illa adzaban ala adzabikum, dan kami tidak menambah atas azab kalian kecuali azab yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa
orang-orang yang zalim dan kafir tersebut masuk api neraka dikarenakan mereka tidak takut dengan hari kiamat, tidak takut dengan hari hisab. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan Al-Qur'an. Dan semua ini yang mereka lakukan itu dicatat, dihitung dan direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka dalam api neraka, Allah taala mengatakan kepada mereka, rasakanlah, nikmati azab tersebut. Azab tersebut tidak akan sama, akan bertambah terus kedahsyatannya dan kepedihannya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala terhadap azab neraka itu akan ditambah terus. Akan ditambah terus. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yu'idhana minan nar wa an ya'simana min azabihi al-alim fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.